Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Haris Arfan Rafiki. Untuk tugas kali ini saya akan membuat tugas tentang pembuatan rekaman audio atau video, di mana akan dijawab tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan bagaimana memandang diri saya sebagai guru itu sebagai pembelajar, sebagai guru dan murid yang ada kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu sejarahnya panjang, mulai dari bagaimana riwayat pendidikan kita dari zaman kolonial Belanda, mulai dari adanya sekolah kabupaten yang digunakan untuk mengangkat pegawai nantinya. Nanti juga ada sekolah Bumi Putra yang hanya 3 kelas, di mana hanya ditujukan untuk baca tulis hitung untuk membantu usaha pengusaha, hingga ada kelonggaran bagi kaum tertentu, hingga terciptanya jenis-jenis pendidikan hingga muncul taman siswa. Dalam modul ini kita juga membahas bagaimana perasaan, sifat atau karakter peserta didik, mulai dari bagaimana dari bawaannya dia sebagai lahir, atau ada faktor eksternal lingkungan dan lain sebagainya. Apakah perasaan itu bisa diubah atau tidak, dan bagaimana cara meningkatkan atau mengurangi misalkan dari bawaan yang memang sudah ada di sana. Asas pendidikan Ki Hajar itu sebenarnya ada dua, sebagai pengajar on the wis ataupun di bagian pendidikan dan offboarding. Dimana sebagai pengajaran adalah sebagai pendidik, bagian dari pendidikan, dimana pengajarannya itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah sehingga memberikan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan untuk pendidikan sendiri di situ ditujukan untuk bagaimana dia kodratnya memiliki sehingga anak tersebut mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang versi mereka sendiri yang paling bagus, sehingga menjadi baik untuk dirinya sendiri maupun nanti sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan di sini pengajarannya berusaha untuk bersiap atau persediaan segala kehidupannya dia sebagai manusia, baik dalam hidup, dalam bermasyarakat ataupun berbudaya dalam arti seluas-luasnya, sehingga bisa dikatakan dia sebagai manusia yang merdeka, manusia yang hidup lahir dan batin, yaitu merdeka batin menjadi merdeka lahirnya dan memiliki kekuatan diri atau kodrat menentukan murid menjadi cakap mengatur hidupnya hingga dengan orang lain juga. Dasar-dasar pendidikan yang bisa dilihat mencapai dari keselamatan dan kebahagiaan, bagaimana menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodratnya yang ada pada anak-anak. Ilustrasinya banyak sekali, mulai dari bagaimana petani merawat bibit, meski ada dua jenis bibit, ada bibit yang bagus dan bibit yang kurang bagus, dan itu ditanam dengan perawatan yang bagus. Jadi apabila sudah bibitnya bagus, dirawat dengan bagus, bisa menghasilkan yang bagus apapun jenis bibitnya. Hal ini juga berlaku kebalikannya, sebagus apapun jika tidak dirawat, bibitnya pun akan pertumbuhannya tidak begitu baik. Dimana dalam dunia pendidikan di situ juga ada kodrat alam dan kodrat zaman, dimana kalau kodrat alam itu sifat dan bentuknya, bawaan lahirnya, sedangkan untuk zaman sendiri itu pasti ada isi dan iramanya, dimana tiap zaman itu pasti ada caranya tersendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita bisa terbuka dengan keadaan zaman. Kita juga harus mengikuti keadaan zaman, tapi kita bisa memfilter yang baik untuk kita dan bisa mengembangkan apa yang emang jati diri yang dimiliki oleh kebudayaan kita, yaitu di Indonesia. Bagaimana lokalnya yang ada di Indonesia, bagaimana masyarakatnya, sehingga kita juga memiliki perspektif global, sehingga dan tidak meninggalkan kearifan sosial yang ada di Indonesia. Dimana menurut Ki Hajar Dewantara ini juga adanya budi pekerti, yang dimana itu ada perpaduan tiga bagian, yang mulai dari cipta, karsa, dan menciptakan suatu karya atau psikomotor. Hingga budi pekerti ini nanti yang merupakan menjadi keselarasan hidup atau cipta, rasa, karya, dan karya, sehingga anak atau peserta didik itu nanti dilatih untuk pemahaman kesadaran dirinya, baik tentang kekuatan dirinya,
kemudian dilatih untuk mengelola dirinya sehingga memiliki kesadaran sosial untuk dirinya sendiri. Sehingga budi pekerti ini juga nanti akan berefek memerdekakan dia, sehingga juga bisa memerdekakan juga orang lain, sehingga bermanfaat juga bagi orang lain. Begitu tanggapan saya tentang bagaimana intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana kita sebagai pembelajar, guru untuk sebagai penuntun siswa kita atau murid atau peserta didik kita, dan bagaimana pembelajar atau murid kita dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai anak yang unik, memiliki ciri khas masing-masing, dan kita sebagai guru menuntun pembelajar atau murid untuk menjadi versi terbaik dari keunikan mereka yang sudah mereka miliki. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.